Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua semoga tetap sehat walafiat. Para pemirsa channel FK Kabupaten Sidoarjo, semoga juga senantiasa mendapatkan rahmat berkah, perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan penjelasan tentang status kedudukan terkait rumah ibadah sesuai dengan banyak permohonan permintaan kepada FKUB khususnya yang Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan informasi-informasi yang bisa diterima oleh masyarakat terkait rumah ibadah sebagaimana yang diatur di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2026. Sebagaimana diatur di dalam peraturan bersama menteri tersebut, rumah ibadah itu dibagi di dalam 3 kategori. Yang pertama adalah rumah ibadah permanen. Yang kedua, rumah ibadah sementara. Dan yang ketiga, rumah ibadah keluarga. Apa perbedaannya? Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, rumah ibadah permanen. Kalau di dalam Islam, rumah ibadah permanen itu adalah masjid yang bisa dipergunakan secara umum masyarakat muslim untuk kegiatan-kegiatan peribadatan yang bersifat umum seperti sholat Jumat. Kalau di Kristiani ada gereja, di Katolik ada gereja yang bisa dipergunakan untuk ibadah-ibadah raya yang bersifat umum seperti kebaktian di umat Kristiani ataupun juga misa di umat Katolik dan sebagainya. Kalau di umat Hindu ada pura, kemudian wihara untuk umat Buddha, juga kelenteng untuk teman-teman Konghucu. Di dalam peraturan bersama menteri di pasal 1 didefinisikan rumah ibadah adalah bangunan rumah ibadah yang memiliki ciri-ciri khusus yang diperuntukkan bagi ibadat umat beragama tertentu secara permanen dan tidak termasuk rumah ibadah keluarga. Nah, di sini ada 2 kategori yang telah diterangkan dalam definisi ini. Yang pertama, rumah ibadah permanen. Yang kemudian ada rumah ibadah keluarga. Nah, rumah ibadah permanen itu sebagaimana definisi ini memiliki ciri-ciri khusus bagi kegiatan ibadat yang secara umum dipergunakan oleh tiap-tiap umat beragama itu tadi. Misalkan di Islam itu ada masjid memiliki ciri-ciri khusus. Apa ciri-ciri khusus itu? Kalau ada bangunannya adalah bangunan yang secara khusus itu adalah bangunan masjid. Tentu berbeda bangunan masjid dengan bangunan gedung-gedung lain, gedung perkantoran, rumah-rumah penduduk secara pribadi. Masjid secara fisik bisa dikenali sebagai memiliki ciri-ciri khusus. Di depannya ditulis papan nama besar, Masjid A, Masjid B, dan seterusnya. Di situ juga ada ciri-ciri khusus lain seperti sarana untuk beribadah dalam secara muslim. Ruangan gedungnya diatur dengan soft untuk sholat bagi umat Islam dan sebagainya. Bagaimana dengan gereja? Nah, ciri-ciri khusus bangunan gereja memiliki simbol-simbol kegerejaan. Bangunannya juga secara spesifik memiliki ciri-ciri khas yang secara khusus itu adalah gereja. Berbeda dengan gedung-gedung yang lain juga. Dan juga di depannya bisa ditulis nama gereja A, gereja B, dan seterusnya. Di dalam sarana prasarana juga memiliki ciri-ciri kekhususan yang itu mencirikan sebagai bangunan gereja. Lalu ada pura, ada wihara, yang semuanya juga memiliki ciri-ciri khusus sebagai tempat ibadah masing-masing umat beragama itu.
Lalu penjelasan tentang bahwa rumah ibadah permanen adalah rumah ibadah yang diperuntukkan bagi ibadat umat beragama tertentu. Nah, tentu saja di situ ada ciri-ciri bahwa gedung itu memang secara khusus adalah rumah ibadah umat agama tertentu. Yang kedua, rumah ibadah sementara. Apa itu rumah ibadah sementara? Adalah gedung atau bangunan yang bukan rumah ibadah tetapi dipergunakan secara sementara, bersifat sementara oleh umat agama tertentu untuk dipergunakan ibadat. Nah, kenapa ada istilah rumah ibadah sementara? Ada kondisi-kondisi tertentu, kelompok umat beragama tertentu misalkan telah memiliki jamaah yang cukup, tetapi belum memiliki kemampuan untuk mendirikan rumah ibadah yang permanen itu. Bisa kita contohkan umat Kristen tertentu, kelompok umat Kristen dari sinode tertentu. Jumlah jemaatnya sudah cukup banyak, sekurang-kurangnya telah memiliki jemaat 90. Nah, ini memenuhi syarat untuk menjadi satu gereja, tetapi karena kondisi tertentu, mungkin kemampuan untuk mendirikan gereja, belum memiliki lahan yang memadai untuk gedung gereja, maka belum sanggup untuk mendirikan rumah ibadah yang bersifat permanen, belum mampu mendirikan suatu gereja. Lalu apakah bisa menggunakan tempat lain untuk? Nah, jika memang belum mampu mendirikan satu tempat ibadah yang permanen, satu kelompok umat beragama ini bisa menggunakan gedung-gedung tertentu, tetapi ini bersifat sementara, maka disebut sebagai rumah ibadah sementara. Contohnya, menyewa ruko. Apakah boleh? Boleh. Bagi umat Kristiani belum mampu mendirikan gereja, lalu menyewa gedung tertentu. Apakah itu boleh? Boleh. Misalkan ada masyarakat muslim di satu tempat tertentu, di suatu kawasan industri, di tempat kerjanya itu warga muslimnya ratusan orang, tapi tempat kerjanya belum punya masjid, atau di daerah sekitar itu belum ada masjid. Ada masjid di jarak yang sangat jauh, untuk menuju masjid itu jauh sekali. Misalkan ini terjadi, lalu apakah warga muslim yang bekerja di satu perusahaan di kawasan industri itu tidak bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat karena belum punya masjid? Nah, tentu harus ada solusi. Industri itu bisa menggunakan hall, bisa menggunakan satu aula atau gudang atau ruang kantor yang bisa dipergunakan untuk sholat jamaah Jumat bersama-sama. Apakah boleh? Boleh, tetapi itu disebut sebagai rumah ibadah sementara. Artinya setelah selesai kegiatan sholat Jumat, maka karena bersifat sementara, setelah selesai sholat Jumat, tempat itu dikembalikan seperti semula. Nah, itulah disebut sebagai rumah ibadah sementara. Disinilah sebenarnya peraturan bersama menteri itu ingin memudahkan dan memfasilitasi semua umat beragama itu untuk tetap bisa melaksanakan haknya beribadah. Tetapi memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana umat beragama itu belum mampu menyediakan rumah ibadah permanen, sehingga belum memiliki rumah ibadah permanen. Tetapi dengan peraturan bersama menteri ini bisa tetap melaksanakan ibadah, tetapi disebut rumah ibadah sementara, agar semua umat beragama itu bisa melaksanakan ibadah. Sebagai rumah ibadah sementara, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, gedung tempat itu memang tidak boleh dirubah bentuk fisiknya, sekurang-kurangnya itu dari luar. Struktur bangunannya tidak boleh, misalkan awalnya adalah ruko,
sebagai rumah ibadah sementara ya tetap harus berbentuk ruko, tidak bisa lalu dirubah menjadi misalkan ini dipakai untuk gereja tempat ibadah umat Kristiani. Tentu saja tidak bisa gedung itu dirubah, direnovasi dengan bentuk fisik sama seperti gereja. Nah, di situ perbedaannya. Seperti gudang dipakai untuk sholat Jumat, tapi gudang itu selesai dipakai untuk sholat berjamaah sholat Jumat bagi warga Muslim di situ dikembalikan seperti semula. Nah, itulah yang dimaksud dengan rumah ibadah sementara. Nah, yang ketiga, rumah ibadah keluarga. Sebagaimana definisi dari peraturan bersama menteri ini, bahwa rumah ibadah adalah bangunan gedung tempat ibadah yang dipergunakan oleh umat beragama tertentu yang secara khusus memiliki ciri-ciri sebagai rumah ibadah, bukan termasuk rumah ibadah keluarga. Artinya ada kategori ketiga yang disebut dengan rumah ibadah keluarga. Apa itu? Rumah ibadah keluarga adalah rumah-rumah ibadah milik pribadi atau komunitas masyarakat sekitar yang dipergunakan untuk ibadah keluarga, ibadah pribadi secara pribadi, atau juga komunitas masyarakat sekitar itu. Kalau di Muslim kita kenal ada musola, ada langgar, ada surau yang biasanya ada di masyarakat kita. Misalkan di halaman rumah seseorang yang kebetulan halamannya luas dan mendirikan musola di situ, dipergunakan ibadah untuk pribadi, untuk keluarga dan warga sekitar situ. Bisa sholat rawatib, sholat sunnah dan sebagainya, tetapi tidak bisa dipergunakan untuk sholat Jumat. Warga Muslim, umat Muslim beribadah sholat Jumat tetap dilaksanakan di masjid-masjid, rumah-rumah ibadah permanen yang disebut masjid itu. Tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di musola misalnya, sesuai dengan ketentuan ini. Juga tidak bisa musola itu lalu diberi nama masjid apa, itu tetap bernama musola. Bagaimana dengan umat Kristiani, umat Katolik dan lainnya? Kalau di umat Kristiani ada rumah doa. Apa itu? Rumah doa ini adalah tempat-tempat ibadat keluarga pribadi yang dimiliki oleh per orang keluarga, yang bisa jadi ada di halaman rumah, ada di dalam rumah itu sendiri, yang dipergunakan untuk ibadat-ibadat keluarga, bukan ibadat-ibadat raya. Kalau ibadat raya tetap harus dilaksanakan di gereja. Lalu bagaimana peruntukannya? Oh, boleh umat Kristiani memiliki rumah doa di dalam rumahnya itu, di halamannya, tapi sepanjang aturan dipenuhi bahwa itu hanya diperuntukkan bagi ibadat keluarga, doa keluarga, doa pribadi atau warga Kristen di sekitar itu tidak termasuk rumah ibadah permanen yang bersifat gereja. Sebagai rumah doa juga tidak boleh ditulis di situ gereja apa. Nah, juga tidak bisa misalkan rumah doa itu ada di suatu rumah, rumahnya juga tidak bisa direnovasi menjadi bentuk gereja karena nanti akan menyerupai bangunan gereja itu sendiri. Nah, peraturan bersama menteri ini mengatur adanya rumah ibadah keluarga ini karena memang kenyataannya di masyarakat kita, baik itu secara pribadi keluarga itu memiliki tempat-tempat ibadah yang bersifat keluarga. Kalau di Katolik, kalau tadi di Muslim ada musola langgar, kalau di Kristiani ada rumah doa, kalau di Katolik ada kapel, kemudian di Hindu Buddha masing-masing juga memiliki rumah-rumah ibadah keluarga atau pribadi masing-masing. Peraturan bersama menteri ini dengan menyebutkan kategori rumah ibadah atau tempat ibadah keluarga ini bermaksud untuk tiap-tiap orang
tiap-tiap warga negara itu tetap bisa melaksanakan ibadahnya di rumah-rumah dan sebagainya. Bagaimana syarat-syarat, bagaimana prosedur izin pendirian rumah ibadah akan kami jelaskan. Syarat-syarat prosedur izin pendirian rumah ibadah untuk 3 kategori rumah ibadah tadi itu: rumah ibadah permanen, izin bangun rumah ibadah sementara, dan rumah ibadah keluarga pada video berikutnya. Assalamualaikum, salam sejahtera kita semua.